Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berkaitan dengan kasusnya Holy Wings, itu saya barusan nge-search dan ternyata saya dapat bukan hanya satu tapi ada dua ya, promosi yang dilakukan oleh Holy Wings itu berkaitan dengan nama Nabi Muhammad dan juga Maria dalam promosi minuman keras. Dan bisa kita lihat bahwa dari diksi dan juga promosinya, setidaknya kita tahu bahwa ini kayaknya bukan ketidaksengajaan seperti yang dikatakan oleh manajemennya dalam permintaan maafnya, tapi ini adalah sebuah promosi yang kayaknya terstruktur, karena dalam diksi dan juga promosi ini mereka pengen banget untuk ngambil kontroversi, makanya disandingkan antara satu hal yang kayaknya berseberangan dengan yang lain supaya menghasilkan sebuah hal yang viral. Misalnya contoh ya kayak tadi, minuman keras disandingkan dengan tokoh religius yang saat ini ya tentu saja kalau di dalam Islam Nabi Muhammad, kalau di dalam agama Kristen misalnya Maria misalnya, karena kan jarang orang yang namanya Yesus. Nah, karena itulah kita bisa tahu teman-teman sekalian bahwa hal ini tuh ya disengaja gitu loh, maksudnya penghinaan, caci maki ataupun segala macam penistaan agama tuh disengaja di Indonesia sekarang. Kenapa? Karena tidak ada tindakan daripada pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk membuat orang-orang kayak gini kapok. Sehingga kalau kita bicara tentang Islamofobia, orang-orang bilang bahwa Islam ini bikin kekerasan, Islam ini penuh dengan kebencian. Mereka nggak sadar bahwasanya yang mulai selalu tuh bukan kaum muslimin. Baru-baru ini kita lihat di Singapura juga sama. Ada orang promosi bikini dengan nama-nama Allah, nama-nama ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Ini kan sangat menyakiti. Orang-orang muslim itu di mana-mana diem. Cuman mereka itulah yang seringkali diprovokasi. Nah, ketika mereka merespon dengan keyakinan mereka, dengan iman mereka, mereka menyatakan pembelaan terhadap Nabi Muhammad, mereka menyatakan pembelaan terhadap Islam, maka mereka dibilang hate speech, mereka dibilang radikal, mereka dibilang kekerasan. Sekali lagi teman-teman sekalian, kasus-kasus semacam ini, Holy Wings ini cuma salah satu contohnya. Bahwasanya ada kelompok-kelompok yang mereka ini bukan kelompok beragama. Kita nggak bilang mereka dengan agama tertentu. Kenapa? Karena mereka ini adalah kelompok yang membenci agama dan mereka menjadikan simbol apapun untuk menyerang agama. Dalam kasus ini adalah mereka menjadikan nama-nama tokoh-tokoh religius untuk disandingkan dengan minuman keras. Karena mereka itu nggak mungkin atau sulit sekali atau kecil kemungkinannya. Seperti kalau saya promo, saya bilang gini, siapa yang beli hijab nanti siapa yang mau masuk Islam nanti saya kasih hijab misalnya. Itu kan adalah sesuatu yang sangat sulit. Dia pengennya cuma viral doang. Dia pengen cuma terkenal doang. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah hal yang sistematis terjadi ada dalam pikiran orang-orang untuk mengolok-olok agama dan menganggap bahwa Indonesia ini sudah kayak negeri di luar ya, kayak di Amerika misalnya atau di Inggris misalnya, yang mengolok-olok agama itu adalah merupakan sebuah hal yang keren. Yang mengolok-olok agama itu merupakan sebuah tanda kemajuan. Yang ketika dia tuh menghina-hina agama tuh merupakan tanda kemodernanan gitu loh, maksudnya modernitas gitu kan ya. Nah, ini adalah yang terjadi di luar. Karena kenapa? Karena sekali lagi pihak yang berwenang dan pemerintah itu tidak bertindak tegas terhadap perkara-perkara kayak gini. Karena itulah ini bukan akan yang terjadi yang terakhir kali, akan ada lagi yang lain. Karena orang-orang yang punya pikiran kayak gini tuh banyak, dan ketika didiamkan bahkan kemudian ditambah dengan narasi Islamofobia, maka mereka mengatakan bahwa Islam ini memang layak untuk dijadikan sebagai bahan bulian. Jadi mereka seolah-olah berpikir bahwa ya ini sudah benar, bahkan ini adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian perlu kita sorotin dan mudah-mudahan kita menunggu tindakan tegas daripada pihak berwenang dan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang membuat kapok ya terhadap orang-orang yang melakukan kayak gini. Karena ya kalau misalnya mau nunggu orang-orang muslim untuk bereaksi, nanti ya dibilang kayak tadi lagi, radikal lah, kekerasan lah, kemudian segala macam lah. Tapi yang berwenang tuh nggak berbuat apa-apa gitu loh maksudnya. Jadi kayak misalnya ada perselisihan di antara anak-anak, tapi orang tuanya kemudian nggak berbuat apa-apa, tapi malah nuduh anaknya radikal, nuduh anaknya penuh dengan kekerasan. Ya kenapa orang-orang muslim itu harus berbuat? Kenapa orang-orang muslim itu harus bereaksi? Karena yang berwenang tidak bereaksi. Gitu maksudnya. Wallahualam bishawab teman-teman sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya selama ini isu bahwasanya orang-orang muslim itu penuh dengan kekerasan, orang muslim itu penuh dengan radikalisme, ekstremisme, itu hanyalah sebuah hal yang ya khayal ya. Ternyata kita lihat yang diprovokasi itu justru orang-orang muslim.
Selalu dan selalu. Dan mungkin nggak akan berhenti sampai dengan cuma kasus ini. Makanya apa yang perlu kita lakukan? Pertama, sebagai seorang individu muslim, report, blog, laporkan. Dan kemudian ya sampaikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap agama, hate speech terhadap agama. Ini adalah sesuatu hal yang sangat provokatif. Walaupun sudah diberikan permintaan maaf, tapi sudah saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat tersistematis. Ini adalah terstruktur. Promosinya ini adalah promosi yang dibuat terencana, bukan sesuatu yang begitu aja. Ya perkara kemudian itu nggak dilihat oleh atasannya, ya kenapa? Kenapa nggak dilihat? Dan ini kan sudah garis perusahaan ya. Jadi promosi itu kan harus sesuai dengan garis ya, harus sesuai dengan apa namanya ya brand yang ingin dibentuk tentang satu perusahaan atau tentang satu produk. Dan kalau kita di marketing kita udah ngerti yang perkara-perkara kayak gini, bahwa nggak mungkin seseorang tuh menerbitkan satu brand, bahkan warna, bahkan diksi, bahkan apapun juga kecuali itu harus sesuai dengan ya visi misi, dengan brand yang dibangun oleh yang ingin dibangun oleh produk atau yang ingin dibangun oleh perusahaan itu. Jadi kita sudah tahu tempat apa, tempat maksiat gitu ya, tempat apa, jual minuman keras, kelab malam dan seterusnya. Dan ketika mereka menaruh posisi mereka di tempat kayak gini, ya kita jadi tahu bahwa mereka memang ya ingin berlawan-lawanan dengan agama. Dan itu bukan hanya Islam ya, dan harusnya orang-orang Kristen juga merasa tersinggung ketika Maria itu disandingkan dengan minuman keras. Padahal kita tahu Maria adalah bunda suci di dalam agama Kristen. Di dalam Islam juga sama. Perawan gitu kan ya. Perawan Maria, kita juga mengakui seperti itu. Dan nama Maria, nama Muhammad ini harus dijaga dan harus dibela oleh semua orang yang masih punya cinta terhadap mereka. Makasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.